Memang sudah hukum alam, jika ada yang pergi pasti akan ada yang datang. Ya, itu terjadi saat ini di AC Milan, di mana ada yang meninggalkan AC Milan dengan status pinjaman, dan ada juga yang baru bergabung dengan AC Milan. Dengan pelatih barunya Sergio Conceição, sepertinya AC Milan sedang merencanakan regenerasi besar-besaran. Untuk sebagian fans AC Milan, mungkin kalian terkejut dengan beberapa pemain yang dilepas oleh manajemen klub. Ya mau bagaimana, mungkin semua ini bisa jadi untuk kebaikan klub ke depannya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Sports Station. AC Milan menjadi salah satu klub paling sibuk di detik-detik terakhir bursa transfer musim dingin ini. Manajemen Rossoneri bergerak cepat untuk memperkuat skuad di bawah asuhan pelatih Sergio Conceição, yang memiliki visi untuk melakukan regenerasi tim agar tetap kompetitif di Serie A dan kompetisi Eropa. Milan telah resmi mendatangkan 4 pemain sekaligus, yakni Santiago Gimenez, Joao Felix, Warren Bondo, dan Ricardo Sottil. Sementara itu, 3 pemain dilepas dengan status pinjaman, yaitu Ismail Beneker ke Marseille, Noah Okafor ke Napoli, dan David Calabria ke Bologna. Saat naskah ini dibuat, AC Milan berada di posisi ke-8 klasemen sementara Serie A, sebuah posisi yang jauh dari harapan para penggemar Rossoneri. Meski begitu, Milan terus berjuang untuk kembali ke jalur kemenangan, terutama dengan kedatangan pemain-pemain baru yang diharapkan bisa memberikan dampak yang besar. Santiago Gimenez menjadi rekrutan terbesar Milan di bursa transfer kali ini. Striker asal Meksiko itu didatangkan dari Feyenoord dengan nilai transfer mencapai lebih dari 35 juta euro. Termasuk bonus. Gimenez yang kini berusia 23 tahun, menandatangani kontrak jangka panjang hingga 30 Juni 2029. Ia juga langsung diberikan nomor punggung 7, yang sebelumnya dikenakan oleh beberapa legenda Milan. Kedatangannya diharapkan dapat menambah daya gedor lini serang Rossoneri, yang musim ini sedang menunjukkan peningkatan signifikan di bawah asuhan Conceição. Dengan kekuatan fisik dan kemampuan mencetak golnya yang tajam, Gimenez diharapkan bisa membawa Milan kembali ke jalur kemenangan dan membantu mereka meraih posisi yang lebih baik di klasemen. Selain Gimenez, Milan juga berhasil mendatangkan Joao Felix dari Chelsea dengan status pinjaman selama 6 bulan tanpa opsi pembelian. Felix langsung diberikan nomor punggung 79. Pemain asal Portugal itu tertarik bergabung dengan Milan karena ingin bekerja sama dengan Conceição, yang dikenal memiliki pendekatan taktik ofensif yang fleksibel. Setelah mengalami masa sulit di Chelsea dan sebelumnya di Atletico Madrid, Felix berharap bisa menghidupkan kembali karirnya di San Siro dan menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Milan. Dengan kualitas teknik dan visi permainannya, Felix diharapkan dapat menjadi pemain kunci di lini serang Milan, berkolaborasi dengan para pemain lainnya untuk meningkatkan kualitas serangan tim. AC Milan juga merekrut Warren Bondo dari Monza dalam kesepakatan yang dirampungkan di hari-hari terakhir bursa transfer. Bondo adalah gelandang muda berbakat yang dianggap memiliki potensi besar untuk berkembang di bawah asuhan Conceição. Ia diharapkan dapat memberikan kedalaman tambahan di lini tengah Milan, terutama dengan kepergian Beneker yang sementara dipinjamkan ke Marseille. Bondo, yang dikenal dengan kemampuan dribblenya yang lincah dan penguasaan bola yang baik, memiliki potensi untuk menjadi pemain tengah yang dominan di masa depan. Kehadirannya diharapkan bisa memberikan persaingan sehat di sektor tengah, sekaligus memberi keuntungan bagi tim dalam hal kreativitas dan pengaturan tempo permainan. Rekrutan keempat Milan adalah Ricardo Sottil, yang didatangkan dengan status pinjaman dari Fiorentina dengan opsi pembelian permanen di akhir musim. Sottil dikenal sebagai winger cepat yang bisa menambah kreativitas di sektor sayap Milan. Kedatangannya semakin menegaskan rencana regenerasi Milan dengan mendatangkan pemain-pemain muda yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan kecepatannya dan kemampuan untuk memberikan umpan akurat, Sottil diharapkan bisa menjadi senjata baru di lini serang Milan, menambah opsi bagi Conceição dalam menghadapi lawan-lawan sulit di Serie A maupun Eropa. Di sisi lain, Ismail Beneker resmi bergabung dengan Marseille hingga akhir musim, dengan opsi pembelian senilai 12 juta euro plus bonus 3 juta euro.
Benneker, yang sempat menjadi pemain kunci di lini tengah Milan, diharapkan bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak di Marseille untuk mengembangkan permainannya. Noah Okafor hengkang ke Napoli dalam kesepakatan pinjaman untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Sementara itu, Kapten David Calabria juga dilepas ke Bologna dengan skema serupa, memberikan kesempatan bagi pemain lain untuk mengisi posisi bek kanan. Sejauh ini, hanya Tijani Reinders yang menunjukkan performa terbaik di lini tengah Milan. Tampil cemerlang dengan kreativitas dan kontribusi yang konsisten. Pemain yang punya darah keturunan Indonesia ini telah menjadi salah satu pilar utama dalam tim dan diharapkan dapat terus menunjukkan perkembangan positif dalam sisa musim ini. Dengan kemampuannya mengatur ritme permainan dan menghubungkan lini tengah dengan lini serang, Reinders memberikan Milan keunggulan yang sangat dibutuhkan di tengah-tengah masa regenerasi ini. Strategi transfer ini menegaskan bahwa AC Milan tengah melakukan regenerasi skuad di bawah Sergio Conceição. Sang pelatih berupaya menyeimbangkan antara mendatangkan pemain muda berbakat dan memberikan kesempatan kepada pemain yang lebih berpengalaman untuk berkembang di tempat lain. Dengan tambahan 4 pemain baru, Milan berharap bisa terus bersaing di papan atas Serie A dan tampil lebih baik di kompetisi Eropa. Regenerasi yang dilakukan Conceição diyakini sebagai langkah strategis dalam membangun tim yang lebih kuat dan tangguh di masa depan. Bursa transfer musim dingin ini menunjukkan bahwa AC Milan tidak hanya ingin bersaing di level domestik, tetapi juga mempersiapkan fondasi jangka panjang untuk kembali berjaya di Eropa. Dengan kedatangan Gimenez, Felix, Bondo, dan Sotel, serta kepergian Benneker, Okafor, dan Calabria, Milan telah mengambil langkah besar dalam meremajakan skuad mereka. Kini, tugas Conceição adalah menyatukan para pemain ini dalam sistem permainannya agar dapat mencapai target ambisius klub. Dengan visi jangka panjang yang dimiliki oleh pelatih dan manajemen Milan, tim ini diharapkan bisa kembali ke jalur kemenangan dan bersaing di level tertinggi, baik di Serie A maupun kompetisi Eropa. Dengan kedatangan 4 pemain baru yang memiliki kualitas dan potensi yang besar, AC Milan berharap dapat memperkuat skuad mereka dalam perjuangan menuju babak 16 besar Liga Champions. Sistem baru Liga Champions yang diberlakukan pada musim ini memang cukup rumit. Dengan format yang mengharuskan setiap klub berjuang lebih keras di fase grup, Milan harus berjuang ekstra keras untuk bisa lolos dari grup yang sangat ketat. Keempat pemain baru yang didatangkan diharapkan bisa memberikan kontribusi besar dalam mencapai target tersebut. Gimenez, dengan insting mencetak golnya, diharapkan bisa mengisi lini serang Milan. Sementara Felix dan Sotil akan memperkuat sektor sayap yang kini semakin tajam. Di lini tengah, Bondo bisa memberikan kedalaman ekstra, menggantikan peran Benneker yang dipinjamkan. Namun, tantangan terbesar Milan bukan hanya dari kualitas tim, tetapi juga dari lawan-lawan tangguh yang ada di Liga Champions. Dengan format yang baru ini, setiap laga akan menjadi sangat krusial, dan setiap poin yang didapat akan sangat berharga. Jika Milan bisa mengatasi tekanan tersebut dan memanfaatkan potensi pemain-pemain barunya, mereka berpeluang besar melaju jauh di kompetisi ini.